Mace-Mace kakak adik, kembali lagi bersama saya Ilham Aryaveda di podcast Ujung Timur yang saat ini sudah memasuki episode ketiga. Nah, untuk kali ini kita akan membahas program bea cukai secara nasional, yaitu gempur rokok ilegal. Untuk itu di sini sudah bersama saya narasumber, yaitu Pak Yohanes Rilestari. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Ilham. Ya. Mohon izin Pak, mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, terima kasih Mas Ilham. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rilestari. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Merauke. Siap. Mohon izin Pak, untuk kali ini kita akan membahas kegiatan gempur rokok ilegal. Siap, Mas Ilham. Sebelum itu, rokok ilegal itu yang seperti apa sih Pak? Begini Mas Ilham ya. Pengertian dari rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat, baik produk dalam negeri maupun produk dalam negeri, yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada 4 macam jenis rokok ilegal. Yang pertama, rokok polos atau rokok yang tanpa dilekati dengan pita cukai. Yang kedua, rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu, yaitu pita cukai yang tidak resmi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, pita cukai yang dilekati dengan pita cukai yang bukan peruntukannya atau bukan kode personalisasinya, atau bisa kita singkat saltuk atau salson, di mana pita cukai itu mempunyai spesifikasi tersendiri. Di antaranya adalah inisial perusahaan, jumlah batang, dan jenis barang kena cukainya. Kemudian yang keempat, pita cukai yang dilekati dengan pita cukai bekas. Pita cukai bekas ini biasanya mempunyai ciri pita cukainya kusam dan ada bagian yang sudah sobek. Itu Mas Ilham, ada 4 jenis rokok ilegal. Ya, siap. Nah, untuk di Merauke sendiri itu modusnya apa aja ya Pak? Ini Mas Ilham, kita selaku unit pengawasan sudah melakukan operasi pasar ke beberapa daerah, baik di Merauke maupun di daerah Bovendigul. Selama itu kita belum menemukan adanya rokok ilegal. Rata-rata rokok yang dijual di pasar adalah rokok-rokok dengan merek yang diproduksi oleh perusahaan rokok besar, di mana rokok-rokok itu sudah sangat familiar di masyarakat. Jadi intinya di Merauke ini kita belum menemukan adanya rokok ilegal. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, untuk strategi atau langkah dari Bea Cukai Merauke untuk mengawasi hal seperti ini itu apa saja sih Pak? Ini Mas Ilham, dalam upaya kita memberantas peredaran cukai ilegal atau rokok ilegal, kita melakukan operasi pengawasan cukai atau yang bisa disebut dengan operasi gempur cukai ilegal. Operasi gempur cukai ilegal ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia dengan dilakukan koordinasi dengan semua instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dalam rangka menunjang keberhasilan dari pemberantasan peredaran rokok ilegal. Secara intinya ada 3 kegiatan besar dalam operasi gempur cukai ilegal. Yang pertama adalah operasi gempur cukai ilegal sendiri oleh unit pengawasan, dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan. Kemudian usaha yang kedua adalah dukungan kampanye dan publikasi yang masif oleh unit kehumasan, dalam hal ini Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Kemudian yang ketiga, kita bersinergi, berkoordinasi dengan instansi pemerintah, dengan aparat penegak hukum lain dalam rangka menunjang keberhasilan pemberantasan operasi peredaran rokok ilegal.
seperti itu. Mohon izin Pak, untuk hasilnya sendiri berarti tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan ya Pak, bahwa di Merauke sendiri tidak ada rokok ilegal atau belum ditemukan rokok ilegal seperti itu ya Pak? Benar Mas Ilham, untuk di Bea Cukai Amerika sendiri memang sampai saat ini belum kita temukan rokok ilegal maupun miras ilegal. Tetapi ada pelanggaran lain yang kita temukan, yaitu pelanggaran administrasi di bidang cukai. Di antaranya adalah melakukan penjualan barang kena cukai yang tidak memiliki izin NPWKC, di mana sanksi tersebut atas pelanggaran menjual barang kena ilegal khususnya MMA, sanksinya minimal 20 juta, maksimal 200 juta rupiah. Jadi malah adanya pelanggaran di NPWKC-nya ya Pak? Benar Mas Ilham, di bidang administrasinya sendiri. Untuk Bapak sendiri Pak, bagaimana sih Pak harapan Bapak atas peran masyarakat dalam pelaksanaan operasi gembur rokok ilegal? Ya tentunya kita aparat bea cukai tidak bisa sendiri dalam memberantas peredaran PKC ilegal. Tentunya kita perlu dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka menunjang keberhasilan pengawasan peredaran rokok ilegal. Kemudian kita juga dapat berkoordinasi, bersinergi dengan aparat hukum dan penegak lainnya dalam rangka menunjang keberhasilan operasi ilegal rokok tersebut, di mana dengan harapan keberhasilan dari pemberantasan peredaran rokok ilegal itu juga merupakan keberhasilan dari masyarakat. Dengan keberhasilan operasi gembur tersebut akan meningkatkan atau mengoptimalkan dari penerimaan cukai, sehingga dari penerimaan cukai ini dapat memberikan kontribusi ke APBN kita dalam upaya pembangunan, sehingga anggaran dapat tersalurkan dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang baik demi atau untuk kesejahteraan masyarakat. Itu harapan dari kami, Mas Ilham. Seperti itu ya Pak. Mohon izin, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin untuk masyarakat Merauke dan sekitarnya, kami dari Bea Cukai Merauke mengharapkan peran serta dari masyarakat dalam rangka pemberantasan rokok ilegal maupun miras ilegal di daerah Merauke tercinta kita. Isa BK, Isa Cukai, satu hati, satu tujuan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ilham. Siap, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin cukup segitu aja dari Pak Yohanes ya Pak. Sangat jelas terkait kegiatan dari gembur cukai ilegal. Jadi ada nggak cuma rokok, jadi juga ada minuman beralkohol. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ingat bahwasannya seluruh pelayanan di Bea Cukai adalah gratis. Sampai jumpa.